Halo teman-teman semua, bertemu kembali dengan saya Ayu Dia Gita dalam kelas Storytelling and Creative Writing. Dan khusus pertemuan kali ini kita akan membahas tentang brand storytelling atau brand storytelling sebuah produk. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang brand storytelling, tentu kita harus mengetahui dulu perbedaan definisi atau konsep dari produk dan juga merek. Kalau teman-teman lihat gambar ini, apa yang teman-teman pikirkan? Apakah ini disebut dengan produk atau merek? Atau keduanya? Bagaimana dengan gambar yang berikut ini? Produk, merek, atau keduanya? Jadi apa yang membedakan antara produk dan juga merek? Ataukah keduanya sama? Mari kita akan pelajari dalam pertemuan kali ini. Teman-teman, definisi produk adalah semua yang tersedia di pasar. Di pasar ini maksudnya bukan literally pasar ya, tapi betul-betul memang tempat untuk berjual beli baik offline maupun online. Nah, produk adalah semua yang ada di pasar itu yang secara fisik maupun non-fisik itu bisa digunakan atau dikonsumsi dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi semua produk-produk yang beredar di pasaran itu yang layak memang untuk digunakan, dikonsumsi, dibeli demi menjadi solusi atas kebutuhan dan keinginan para konsumen itu disebut dengan produk. Ya. Bagaimana dengan merek? Merek sendiri adalah pemberian label atau nama pada produk-produk yang terjual di pasar tadi, ya, serta juga logo yang nempel dalam produk tersebut yang merupakan pembeda antara produk yang satu dengan produk lainnya. Meski komposisinya barangkali antar produk itu sama. Ya, jadi ibaratnya kalau manusia adalah makhluk hidup yang ciri-cirinya berakal, punya 5 panca indera misalnya gitu. Apa itu merek? Merek itu adalah nama kita. Ya, apa yang membedakan kita dengan orang lain selain nama juga segala sesuatu yang nempel di tubuh kita ini. Ciri-ciri khas kita, rambutnya panjang, kulitnya putih gitu ya, seperti itu. Itu adalah analogi dari merek, sedangkan manusia sendiri adalah analogi dari produk. Nah, ini adalah untuk perbandingan teman-teman, perbedaan antara produk dan juga merek. Jadi, berdasarkan definisi tadi, produk adalah barang yang siap dijual di pasar, ya. Kemudian merek adalah sesuatu yang membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lain. Uniknya, produk itu bisa dengan mudah ditiru kalau merek punya identitas yang berbeda. Kalau produk itu pabrikan karena dia dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, kalau merek tentu tidak. Ya. Produk itu menjalankan sesuai fungsinya, merek itu menawarkan nilai. Penampilan dari produk itu bisa berwujud, bisa juga tidak berwujud. Kalau merek jelas tidak berwujud. Untuk produk itu bisa kadaluarsa beberapa waktu, tapi merek tetap selamanya. Contohnya adalah, misalnya, produk adalah barang yang siap dijual di pasar. Semua yang dijual di rak-rak, di pasar online maupun offline itu produk. Merek itu yang membedakan satu dengan yang lain, misalnya dengan produk yang sama-sama cairan pencuci piring. Mereknya ada Sunlight, ada merek Indomart, ada merek Mama Lemon. Itu kan yang membedakan ya. Namanya aja udah beda. Belum lagi variannya beda. Belum lagi bungkusnya beda. Belum lagi gambarnya bungkusnya juga beda ya. Produk itu apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan apa? Cairan pencuci piring. Mau mereknya apapun, kita butuhnya kan cairan pencuci piring. Merek adalah apa yang kita inginkan. Nggak bisa, walaupun sama-sama cairan pencuci piring, saya maunya Sunlight. Jadi merek itu apa yang kita inginkan. Sama-sama obat sakit kepala, tapi saya maunya paracetamol. Nggak mau merek yang lain. Oke? Terkait dengan keunikan, produk dengan mudah disalin berapa banyak obat sakit kepala, berapa banyak cairan pencuci piring, berapa banyak sabun untuk kesehatan. Tapi punya merek adalah identitas yang gak gampang disalin. Lifebuoy ya punya Lifebuoy aja, Lux ya Lux aja, Sunlight ya sudah identik dengan Sunlightnya.
Dan merek itu diproduksi tidak secara pabrikan, artinya memang dia diproduksi secara terbatas. Mungkin Sunlight saya tidak tahu ya dia memproduksi berapa banyak, Mama Lemon memproduksi berapa banyak. Tapi kalau produk dia pabrikan karena memang massal aja dibuat banyak. Ya. Kemudian produk menjalankan fungsinya sama seperti tadi. Sabun pencuci piring fungsinya ya untuk membersihkan kotoran dari piring, gelas, dan alat-alat masak atau alat-alat makan lainnya. Merek menawarkan nilai. Nilai apa yang ditawarkan sama Sunlight? Bahwa kalau pakai Sunlight nyucinya bisa lebih keset dan bau jeruk nipis alami yang bikin nggak amis gitu. Itu nilai ya. Gitu. Atau misalnya untuk nilai-nilai lain, kalau pakai merek tas tertentu rasanya kita jadi high class. Padahal secara fungsi, secara produk, semua tas ya sama isinya ya. Untuk naruh barang-barang gitu yang bisa kita bawa kemana-mana sesuai fungsi itu produk. Tapi merek beda. Tas merek A dengan merek yang lain nilainya tentu berbeda. Nilai yang kita yakini ya. Gitu. Secara psikologis nilai itu. Sama seperti tadi Mama Lemon dan juga Sunlight, entah kenapa meskipun kalau saya lihat ingredientnya mirip-mirip, bahkan jeruk nipisnya juga udah mulai ada tuh di Mama Lemon sama-sama jeruk nipis, tapi entah kenapa nilai-nilai yang saya yakini, ini saya ya contohnya, saya merasa kalau pakai Sunlight ya lebih oke aja gitu. Ya, lebih bagus. Rasanya secara psikologis saya lebih meyakini bahwa Sunlight itu lebih bagus gitu. Karena nilai yang ditawarkan. Kemudian penampilan produk berwujud dan tidak berwujud, tentu saja produk yang berwujud itu kan barang ya yang kelihatannya, tidak berwujud ya produk jasa, ya layanan kesehatan, layanan potong rambut gitu. Merek itu memang nggak ada wujudnya, ya. Dan produk dapat kadaluarsa, merek tetap ada selamanya, gitu. Oke, teman-teman. Nah, balik lagi ke level selanjutnya. Tadi antara produk dan merek, kali ini antara brand dengan merek. Kita sering banget dengar brand ini, brand itu, merek ini, merek itu. Apakah ini adalah satu hal yang sama atau sebetulnya merek dengan brand itu punya konsep yang berbeda? Ternyata teman-teman, yang sering kita lihat selama ini, merek sama brand itu sama. Ternyata punya arti yang lebih dalam si brand ini. Jadi kalau kita lihat secara kasta, brand itu lebih tinggi, satu level di atas merek. Tadi kalau kita lihat merek itu adalah sebuah identitas yang menempel pada suatu produk, ya. Brand ini punya nilai esensial tersendiri yang bisa jadi jembatan khusus antara produk dan konsumen, teman-teman. Jadi, brand itu bukan sekedar logo, bukan sekedar tulisan yang bisa ditempel sama produk, tapi lebih kepada image dari produk tersebut. Kalau si produk itu sudah memiliki sebuah brand, maka produk tersebut sudah berhasil mendapat tempat yang spesial di hati para pelanggan. Seperti yang tadi saya bilang, secara merek namanya Sunlight. Tapi secara brand, apakah dia sudah sampai di level brand? Buat saya, iya. Karena kalau nggak pakai Sunlight, saya merasa kalau nyuci piring nggak bersih. Karena secara image, menurut saya, Sunlight itu udah pelopor sabun cuci piring yang pertama dan kualitas itu bagus. Atau mungkin ada teman-teman yang kalau nggak pakai sepatu bata, nggak mau. Ya, karena image-nya teman-teman bahwa sepatu yang paling awet, bagus, made in Indonesia itu bata. Maka bata urutannya udah jadi brand, bukan sekedar merek. Karena image yang dijual, nilai yang dijual. Kalau pakai iPhone, rasanya wow. iPhone itu merek tadinya, ya, tapi karena dia punya image yang bisa dia jual bahwa siapapun yang menggunakan iPhone rasanya langsung kasta sosialnya lebih tinggi gitu ya, secara gengsi, maka dia sudah berubah level dari sekedar merek menjadi sebuah brand. Ya, baik lagi brand itu bukan sekedar nama dan logo, tapi lebih kepada value image yang ditawarkan sama si brandnya. Maka brand itu diusahakan, dibuat sama si produsen, tapi brand itu terbentuk di benaknya konsumen. Sebuah brand tidak bisa mengklaim dirinya adalah sebuah brand tertentu kalau memang di hati konsumennya dia nggak dianggap. Ya, jadi brand itu terbentuk di kita sebagai pengguna, sebagai konsumen.
dari pihak produsen tersendiri itu usahanya hanya sampai sebatas meng-create gimana caranya kita dikenal mempunyai image ini. Sama seperti manusia, kita gitu ya, kalau kita mau punya brand image yang bagus kan kita berusaha memframing diri kita sedemikian rupa ya. Misalnya saya mau dikenal sebagai ibu rumah tangga yang full time jaga anak. Saya betul-betul ada dan hadir untuk anak-anak saya adalah ibu pekerja yang memperhatikan anak saya dari anak saya lahir, betul-betul ngurus rumah tangga misalnya. Maka secara brand image itu saya bentuk di media sosial, misalnya beberapa kegiatan saya dengan anak-anak, beberapa kegiatan saya parenting gitu, itu pasti akan saya post supaya orang melihatnya, oh siapa Ayudhya Gita? Ayudhya Gita adalah seorang ibu rumah tangga full mom yang ada di rumah gitu misalnya. Itu brand image. Saya maunya dikenalnya sebagai itu. Tapi apakah saya sudah berhasil? Tentu itu tergantung masing-masing dari si netizen. Netizen yang melihat postingan saya akan beranggapan yang sama enggak? Kalau enggak, berarti brand image saya gagal. Kalau iya, berarti brand image yang sudah saya bentuk itu berhasil. Nah, untuk membentuk image-image dari sebuah brand ini bisa salah satunya dilakukan dengan cara storytelling, gitu ya. Kenapa storytelling? Karena story are powerful tool in human communication. Cerita bisa cepet banget nyebarnya, teman-teman. Cerita itu punya kekuatan buat mempersuasi, membujuk orang-orang, bisa membentuk opini dari suatu hal. Nah, konsep-konsep cerita ini ditarik atau diimplementasikan ke dalam aktivitas branding tadi. Ya, karena dianggap cerita itu cepat banget melekat daripada sekedar bermain kata-kata, daripada sekedar ngasih tahu ini itu, mendingan dikemas dalam bentuk cerita aja nih, sekalian membentuk sebuah aktivitas branding tadi supaya kita lebih dikenal di antara sekian banyak merek. Ya. Jadi, suatu narasi di balik suatu brand yang dibuat untuk memperkuat identitas dari brand itu sendiri disebut dengan brand storytelling. Kenapa perlu brand story, teman-teman? Yang pertama, berapa banyak merek? Gak usah ngomongin produk lah ya. Produk itu udah berapa miliar yang ada di pasaran ya. Merek, berapa banyak merek? Berapa banyak kita sehari terpapar iklan? Ya, berapa banyak satu produk itu mereknya berapa banyak ya? Satu produk obat sakit kepala aja mereknya banyak banget kan? Yang kita tahu mungkin hanya Panadol, Paramex, Konidin, paracetamol. Tapi masih banyak ratusan barangkali ya merek-merek yang lain, merek-merek generik yang tidak pernah kita tahu. Yang sebetulnya produknya satu, yaitu produk sakit kepala kan? Nah, gimana caranya di antara sekian ratus, di antara sekian banyak itu kita bisa dikenal nih, bisa nempel di benaknya konsumen. Maka perlu ada yang namanya brand stories. Ya, kita perlu added values. Kita perlu nilai-nilai lebih yang bisa kita tanamkan supaya kita bisa menonjol, dikenal di antara yang lain. Analoginya sama seperti teman-teman. Di kelas ada sekian puluh mahasiswa, bagaimana mungkin kita bisa meyakinkan bahwa kita dikenal sama dosen kalau kita nggak pernah berusaha untuk muncul di antara puluhan mahasiswa yang lain. Kalau ditanya kita nggak jawab, atau ketika ada pertanyaan dari dosen, apakah ada yang mau disampaikan, kita juga diam aja. Atau ada sesuatu yang bisa kita lakukan di kelas itu kontribusi ya, sehingga dosen tuh ngelirik kita. Nah, sama kayak si produk-produk dan merek ini. Maka perlu brand stories karena kita perlu add values, perlu membuat nilai-nilai yang lebih. Caranya dengan storytelling tadi. Yang kedua, supaya kita lebih engage sama audiens. Kalau kita bentuknya cerita itu kan berarti sharing, menceritakan segala pengalaman kita terkait produk, brand, dan juga merek kita. Siapa tahu, bukan siapa tahu ya, sebisa mungkin yang kita ceritakan atau cerita-cerita yang kita tampilkan ke audiens ini relate nih sama audiens, relate sama yang nonton. Ya, jadi audience need to feel engaged karena orang kalau udah merasa tersentuh, merasa diajak sama-sama, orang akan makin merasa dekat ya. Udah nggak ada jarak lagi antara si produk dengan si konsumen. Kemudian
Salah satu alasan kenapa brand itu harus tetap eksis di tengah maraknya merek-merek yang lain, tentu kita perlu ada yang namanya brand stories. Kemudian sebagai dasar untuk mendesain pesan yang pas untuk target audiensnya. Ya tentu kita dalam merancang branding, jualan, menancapkan nama kita di benak konsumen, buat engage tadi ke benak konsumen, itu kan kita harus tahu dulu ya konsumen atau target audiens kita siapa. Kalau kita udah tahu target audiens kita siapa, maka kita diharapkan bisa merancang atau meng-create pesan yang tepat untuk audiens kita itu seperti apa. Kan tak kenal maka tak sayang ya. Kalau kita nggak kenal siapa yang mau kita tuju, maka tingkah laku kita, kalimat yang keluar dari mulut kita tentu tidak bisa menyesuaikan dengan target audiens kita. Kayak teman-teman mau PDKT, harus tahu dulu mau PDKT sama siapa, orangnya kayak gimana gitu ya. Sama juga seperti kita branding untuk produk kita. Dan dengan brand stories ini kita bisa juga menyesuaikan tadi bentuk komunikasi kita kepada target audiens dengan bahasa dan juga budaya dari target audiens kita. Maka ketika membuat iklan misalnya di negara yang berbeda-beda, misalnya let's say Indomie gitu ya, iklan Indomie di Indonesia dengan iklan Indomie di Amerika ya tentu berbeda karena memang disesuaikan dengan bahasa dan juga budayanya. Seperti itu. Jadi gimana caranya untuk bikin brand story? Ada dari dua sisi teman-teman, dari sisi brand dan juga dari sisi audiens tadi. Kalau dari sisi brand, maka yang harus kita perhatikan adalah apa sih benefit atau keuntungan yang bisa didapat sama konsumen. Bukan cuma kegunaan ya, tapi keuntungan yang bisa kita dapat kalau kita menggunakan produk itu apa. Apa sih experience yang kita dapatkan? Ya. Apa sih feature-feature yang bisa kita dapatkan? Jadi tidak cuma fungsi, kayak bantal, tidak cuma kita jelasin bahwa bantal ini halus, lembut, kapuknya terbuat dari apa gitu misalnya, tahan air dan lain sebagainya. Orang beli bantal fungsinya buat apa? Buat tidur kan. Orang tidur itu pengen tidur yang berkualitas, ya kan? Nah mungkin benefit, experience, dan feature itu bisa kita rangkum menjadi bahwa kita tidak menjual bantal untuk tidur, kita tidak menjual produk bantalnya, tapi kita menjual rasa nyaman orang untuk tidur atau rasa nyaman seseorang untuk beristirahat. Itu dari sisi brand. Dari audiensnya, yang perlu diperhatikan adalah apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, dan apa yang merupakan ancaman buat mereka. Kalau dari contoh bantal tadi, dari sisi audiens kita harus meyakini bahwa orang itu perlu istirahat yang cukup, bukan hanya istirahat, dan istirahat yang cukup itu bisa didapatkan dengan tidur yang nyaman, ya karena kalau istirahatnya nggak cukup, tidurnya nggak nyaman, maka metabolisme dalam tubuhnya terganggu, orang bisa sakit punggung misalnya, sakit leher, stres, tegang, dan lain sebagainya, itu fears ya. Kita harus lihat dari kedua sisi itu. Maka kita bentuklah yang namanya brand story yang nantinya akan menjadi satu paket untuk dihadirkan ke benak konsumen. Jadi kalau ngomong brand story itu bentuknya banyak ya. Iklan bentuknya banyak. Brand story ini satu konsep. Jadi brand story itu bukan melulu bentuknya iklan ya, satu konsep. Mulai dari background-nya, mulai dari kemasan produknya, mulai dari pemilihan talent-nya, mulai dari event-event yang diselenggarakan oleh dia. Jadi brand story ini satu paket lengkap lah ya, satu konsep yang dihadirkan oleh sebuah merek atau brand tertentu dengan harapan bisa memberikan value lebih atau nilai-nilai lebih kepada konsumen sehingga nanti dia bisa dapat yang namanya brand story, konsep brand story-nya dapat gitu ya. Yang paling simple sebetulnya dalam membuat brand story ini adalah dengan story framework, yaitu dengan menghadirkan problemnya dulu, masalahnya audiens itu apa, kemudian kita hadir sebagai salah satu solusi dan akhirnya berhasil deh kan gitu ya, endingnya happy.
selalu begitu. Tapi kan kenyataannya ketika meng-create brand story ya tidak semudah dan sesimpel ini Ferguson ya. Tapi secara framework ya bisa dilihat seperti ini. Kemudian dalam meng-create brand story ini kita bisa memposisikan produk kita itu sebagai apa? Ya. Kita bisa memposisikan produk kita sebagai hero. Namanya juga hero ya, pahlawan, solusi dari segala permasalahan gitu ya. Dan banyak sekali produk-produk yang posisinya tuh di sini. Bisa juga kita memposisikan produk kita sebagai the loved one, sesuatu yang memang harus kita cintai, kita harus punya ini. Dia memang bukan solusi, tapi kita harus suka nih sama produk ini. Kemudian bisa juga memposisikan diri sebagai sidekick. Nah, jadi nggak selalu yang utama juga ya, bisa juga posisinya sebagai yang kedua. Kalau dalam serial, kedua tuh artinya pelengkap ya teman-teman, jadi bukan sebagai sesuatu yang utama. Ya, misalnya kecap, itu kan pelengkap ya, untuk pelengkap makanan dan lain sebagainya, jadi bukan sesuatu yang utama. Atau bisa juga sebagai sesuatu yang harus kita selamatkan ya, artinya produk ini harus ada. Kalau nggak ada bisa bahaya nih, gitu ya. Jadi tergantung dari sisi mana, dan ini nggak ada yang benar dan salah, disesuaikan lagi dengan value atau pesan apa yang mau disampaikan sama produk kita. Contohnya Gojek, apa sih value yang dia berikan sama kita? Kan kalau dilihat-lihat banyak produk yang sama ya, yang sampai saat ini masih ada itu Grab. Apalagi yang apple to apple ya, selain yang lain udah pada berguguran. At least kita bandingkan sama Grab. Warna udah mirip-mirip nih ya. Secara merek sebetulnya rada-rada mirip juga nih secara warna, secara logo. Tapi mereknya tetap beda ya. Satu Grab, satu Gojek. Tapi orang itu kalau mau naik ojek online, dia nggak nyebut mau naik apa? Naik ojek online. Dia akan bilang naik Gojek. Padahal belum tentu yang dipesan Gojek. Bisa jadi dia pesannya Grab. Tapi di benaknya ojek online itu namanya Gojek. Sehingga Gojek masuk kategori brand. Sama seperti Aqua. Kalau kita pesan minum, kita jarang banget bilang saya mau pesan air mineral. Pesan apa? Aqua deh satu. Yang datang air mineral. Ya, karena Aqua sudah di level brand. Orang taunya minum air mineral itu Aqua. Orang taunya naik ojek online itu Gojek. Jadi produknya adalah ojek online. Mereknya adalah Gojek. Brandnya Gojek juga. Udah sampai di level brand dia ya. Nilai apa sih yang ditawarkan sama Gojek? Gojek nggak bilang yang paling murah, Gojek nggak bilang dia yang paling cepat dan bisa mengantarkan kita tepat ke alamat yang dituju misalnya. Tapi dia selalu menjanjikan selalu ada jalan. Dimana definisi jalan itu banyak artinya ya. Maka brand Gojek menambah segala value-value-nya, bukan cuma sebagai kendaraan yang bisa mengantar kita kemana saja, tapi juga jalan bagi kita atau solusi bagi kita terhadap segala sesuatu, termasuk misalnya di aplikasinya kita bisa bayar listrik, bayar handphone, beli pulsa, beli paket, bisa transfer, ya banyak sekali kan ya fitur-fiturnya. Tapi dia nggak bilang itu, dia cuma bilang Gojek itu selalu ada jalan. Saat lo lapar, lo bisa pesen GoFood tengah malam gitu ya. Semua ada jalannya, tenang aja. Gitu. Itu value yang ditawarkan atau brand story yang ditawarkan sama Gojek. Sama seperti Aqua tadi ya. Gitu. Kalau kita pesen air mineral, ingatnya Aqua. Yang datang Aquafina. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah tugasnya teman-teman untuk mengamati brand-brand yang ada di Indonesia. Temukan menurut teman-teman brand itu berarti sesuatu yang sudah melekat di benaknya teman-teman ya. Jadi ini sifatnya mungkin subjektif ya. Temukan brand yang menurut Anda sampai saat ini ternyata dia belum pakai konsep storytelling sama strategi marketing produknya. Tapi dia cukup dikenal sehingga bisa disebut sebagai sebuah brand. Ya. Kalau udah nemu, tugasnya teman-teman itu jadi seorang konsultan
ya. Bikin konsep storytelling sama strategi marketing produknya dengan memperhatikan hal-hal yang tadi sudah kita pelajari. Kalau mau bikin brand story itu harus memperhatikan dari sisi brand dan dari sisi audiens. Oke, teman-teman, sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Jangan lupa untuk mengisi forum dan juga menunaikan tugasnya tepat waktu. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.